Malam telah jatuh di desa Wonoaji, desa kecil yang dikelilingi oleh bukit dan hutan belantara. Penduduk desa hidup sederhana, dengan cerita-cerita mistis yang sudah mendarah daging. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah tentang seorang perempuan yang mendatangi dukun pesugihan, mencari kekayaan melalui cermin keramat di ujung desa. Namun, cerita itu hanya terdengar seperti dongeng menakut-nakuti anak kecil. Hingga malam itu, Reni menatap cermin di kamarnya dengan tatapan kosong. Bayangannya terlihat berbeda, seperti ada sesuatu di balik refleksi dirinya. Sore tadi, ia menemukan cermin besar itu di pasar loak. Dia beli dengan harga yang sangat murah. Penjualnya hanya berkata, "Hati-hati mbak, cermin ini punya sejarah." Namun, Reni tak peduli. Yang ia pikirkan hanyalah betapa indah cermin itu terlihat di sudut kamarnya. Reni adalah seorang wanita muda yang baru saja pindah ke desa. Setelah mengalami kebangkrutan besar di kota, ia kehilangan segalanya, pekerjaan, pasangan, dan bahkan kepercayaan dirinya. Hidup di desa adalah keputusan terakhir yang terpaksa ia ambil, berharap menemukan kedamaian di tengah keterasingan. Namun, malam pertama setelah membeli cermin itu, sesuatu yang aneh terjadi. Reni terbangun di tengah malam, merasa ada yang mengawasinya. Ia menoleh ke arah cermin dan melihat bayangan samar seorang wanita tua berdiri di belakang refleksinya. Reni menoleh cepat ke belakang, namun tidak ada siapapun di sana. Ketika ia kembali menatap cermin, bayangan itu sudah hilang. Penasaran dengan kejadian itu, Reni mencari tahu tentang cermin tersebut. Ia bertanya kepada tetua desa, Pak Santo, yang langsung pucat ketika mendengar deskripsinya. "Cermin itu milik Bu Ratmi, seorang perempuan yang terkenal melakukan pesugihan," kata Pak Santo dengan nada berbisik. "Dia kaya mendadak, tapi orang-orang bilang dia sering berbicara sendiri di depan cermin itu. Setelah kematiannya yang misterius, cermin hilang begitu saja." Malam berikutnya, bayangan di cermin semakin jelas. Kali ini Reni mendengar suara. "Kamu ingin kaya?" bisik suara wanita tua itu. Reni mundur ketakutan. "Siapa kamu?" tanyanya dengan suara bergetar. "Aku adalah penjaga kekayaanmu," jawab suara itu. "Bawa aku sesajen, dan aku akan memberikan segalanya." Terdesak oleh utang yang terus menghantui pikirannya, Reni mulai mempertimbangkan tawaran itu. Ia mempersiapkan sesajen sederhana, bunga merah mawar, sebutir telur ayam kampung, dan segelas air kelapa. Ia meletakkannya di depan cermin seperti yang diminta. Saat ritual selesai, cermin mulai bergetar. Bayangan Bu Ratmi muncul, tersenyum lebar. "Kekayaanmu akan segera datang," katanya. "Tapi kau harus memberikan sesuatu sebagai gantinya." Keesokan harinya, Reni menemukan uang tunai tersebar di rumahnya. Ia terkejut sekaligus senang. Tanpa pikir panjang, ia menggunakan uang itu untuk melunasi utangnya dan membeli barang-barang mewah. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setiap malam, cermin itu semakin aktif. Bayangan Bu Ratmi muncul lebih sering, dan suara-suara mulai memenuhi kamar Reni. "Waktumu sudah dekat," kata suara itu, kali ini dengan nada mengancam. Saat malam, Reni menyadari sesuatu yang mengerikan. Setiap kali ia melihat cermin, wajahnya perlahan berubah. Kulitnya menjadi pucat, matanya terlihat kosong, dan senyumnya semakin mirip dengan bayangan Bu Ratmi. Ia merasa kehilangan kendali atas tubuhnya. Reni akhirnya memutuskan untuk menghancurkan cermin itu. Dengan palu di tangannya, ia berdiri di depan cermin. Namun bayangan Bu Ratmi muncul dengan lebih nyata. "Kau tidak bisa melarikan diri," bisik bayangan itu. "Kau adalah aku, dan aku adalah kau." Sebelum Reni sempat memukul cermin, bayangan keluar dari kaca dan menariknya masuk. Dalam sekejap, kamar itu menjadi sunyi. Cermin itu jatuh ke lantai, pecah menjadi ribuan kepingan. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan kamar Reni kosong, kecuali serpihan cermin yang berserakan di lantai. Tak ada jejak keberadaannya.
Hanya desas-desus tentang suara tawa samar yang terdengar di serpihan kaca setiap malam. Hingga kini, serpihan cermin itu disimpan di gudang balai desa, dianggap sebagai benda terkutuk yang tidak boleh disentuh. Tapi, mereka yang cukup berani untuk mendekatinya mengaku masih bisa melihat bayangan Reni berdiri di balik pantulan kecil serpihan itu, menatap dengan mata penuh penyesalan dan senyum yang menyeramkan. Tamat.